Dimulai aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Ini hari ketiga ya. Bagian apa nih, aset ya? Aset inventaris. IT. Comcast. Oh, SLS. oke. Oke. Oke, kita jelasin dari ini dulu ya, dari asetnya. Sudah pada diinput belum yang megang aset? Belum sama sekali. Aset komputer udah? Belum? Oke. Tapi itu sudah didistribusikan di ini kan, di ruangan-ruangan. Biasanya kalau sudah didistribusikan seperti itu, nanti buatnya itu dari sini, dari data inventaris. Nah, ini kan ada contoh ya. Jadi nanti misalkan di ruang ini nih, di ruang ini ada infocus. Nanti nomor inventarisnya berapa? Ini bisa di-generate otomatis atau pakai penomoran tersendiri. Nah, ini tanggal pengadaannya, ada ininya nggak sih di situ? Nggak ada tanggalnya ya. Terus kalau faktur-fakturnya ada nggak? Nggak ada ya. Oke, atau mungkin bisa lihat dari fakturnya sih ya. Berarti kalau seperti itu, coba bentar. Ini kalau posisi sudah di ruangan, repotnya itu di sini pada saat di ruangan baru dimasukin tanggal pengadaan. Coba ini barangnya. Coba di master barang. Master barang. Oke, dari sini dulu berarti ya. Nanti kode barangnya apa? Nama barangnya misalkan infocus. Jumlah barangnya itu yang infocus seperti ini tuh ada berapa nih di rumah sakit? Ada 5 lah, misalkan tahun produksinya 2020. Terus produsennya berarti apa? Epson. Ada ya, berarti ini kita bikin baru. Nanti silahkan lengkapi alamat-alamatnya. Terus tinggal di refresh di sini ya, Epson dipilih. Terus mereknya juga Epson. Lalu klik simpan. Barcode-nya, serial number-nya ada nggak? Biasanya ada ya. Silahkan masukkan misalkan ini. Terus kategorinya berarti elektronik. Jenisnya berarti apa nih? Elektronik juga ya. Coba bisa alat kantor, tinggal simpan. Nah, dari sini baru kalau sudah dimasukkan dari sini berarti baru nanti kita didistribusikan ya di ruangan-ruangan. Nah, di sini ya. Ini berarti nanti ruangannya itu ruang aula. Oke, ini tanggal pengadaannya kapan? Misalnya pengadaannya bulan Juni. Status ada. Terus nanti harganya dimasukkan, misalkan harganya 5 juta. Asal beli. Kalau ini sih kalau disimpan di rak ya, kalau enggak ya di strip-strip saja. Lalu tinggal disimpan. Nah, oke ya, ada nggak? Ini kalau mau ngeprint barcode-nya di sini. Ini tinggal di print di ininya. Oh, ini Arial ya, di apa? Di alatnya, di infocusnya. Nah, seperti ini. Terus biasanya kalau di setiap ruangan kan ada ini, apa sih namanya, kartu inventaris ruangan ya. Itu nanti bisa difilter. Ini dari ruangan ini, misalkan ruangannya itu kita filter berdasarkan aula lah, ruang aula. Nah, dari sini tinggal dicetak. Nah, seperti ini. Oke. Terus kalau ada kondisi yang perlu perbaikan, biasanya nanti misalnya katakanlah ini bermasalah, berarti nanti yang dari penanggung jawab aula itu minta perbaikan.
Nah, ini ada menu namanya permintaan perbaikan inventaris. Nah, tinggal diklik, kita cari datanya, infocus ya, infocus. Nah, deskripsi kerusakannya apa? Misalnya tidak nyala. Yang meminta siapa? Yang meminta misalnya Agus Salim. Oh, ini aja Sri Wahyuni. Lalu tinggal disimpan. Oke. Terus nanti dari tim perbaikan, berarti mau perbaiki siapa? IT ya. IT nanti bisa ngecek apakah bisa ditangani secara internal atau memang harus dilakukan oleh pihak ketiga. Nah, ini nanti di sini di menu perbaikan inventaris. Tinggal di sini aja, coba kok nggak ada ya. Oh, ini nih, kita cari di sini. Di nomor permintaan. Nah, ini sudah ada nih satu. Dari sini nanti uraian kegiatan misalnya mengecek kondisi. Oke, penanggung jawabnya misalkan ini Anjasmara, tanggal perbaikan tanggal sekarang, pelaksana teknik rumah sakit, terus misalnya statusnya bisa diperbaiki. Kalau biaya berarti kalau nggak ada biaya 0. Misalnya keterangannya apa? Keterangan misalkan ada kabel yang kendor gitu ya. Nah, tinggal disimpan. Kalau ternyata ini tidak harus di ini ke teknisi rujukan atau pihak ketiga, silahkan disesuaikan. Terus nanti biayanya juga silahkan dimasukkan. Kalau misalkan memang tidak bisa diperbaiki, berarti tidak bisa diperbaiki. Kayak seperti yang di belakang itu kan banyak sisa-sisa gitu ya, bangke-bangke yang itu, berarti tidak bisa diperbaiki. Tapi memang kalau misalkan di rumah sakit kan barang rusak itu kan tetap harus tersimpan ya, sampai suatu ketika itu sudah dikeluarkan dari aset. Oke, coba ada lagi nggak yang lain? Ini sih kalau yang dari sini, ini masternya sih. Nanti kalau misalkan memang mau dibuat dulu, nanti asal hibah apa. Tapi sebenarnya kalau kita langsung masuk ke koleksi inventaris ini kan nanti jenis-jenisnya kan kelihatan, ya kan, produsen, merek gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau saya sih lebih senang langsung di sininya, langsung isi dari koleksi inventaris sama data inventaris, baru kita nanti lengkapi. Jadi sesuai kondisi barang. Kayak misalkan ini nih, untuk hand wash ya. Nanti tinggal dibikin aja masternya di sini. Oke, terus kalau yang lainnya sih ini coba ini ada pemeliharaan inventaris. Di sini misalnya apa yang sering dipelihara tuh? RCD coba ya. RCD kegiatan misalnya mengecek kondisi ya, kondisi monitor. Oke, penanggung jawabnya biayanya 0, tanggal pemeliharaan ini teknisi rumah sakit. Berarti ini jenis pemeliharaannya apa nih? Running maintenance, shutdown maintenance atau emergency maintenance, disimpan. Lalu yang lainnya apa lagi nih? Ada pemeliharaan, pengajuan. Kalau pengajuan itu kalau kita mau pengajuan ke keuangan. Oh, ini ada misalkan IT minta beli server PACS gitu ya. Berarti nanti kita pengajuan dulu. Nah, di sini pengajuannya apa nih? Diajukan oleh siapa? Terus nanti ditulis nih misalkan server PACS. Nah, urgensinya apa nih? Sito, emergency atau biasa? Berarti biasa ya, 1. Harganya misalnya berapa? 50 juta lah. Oke ya,
latar belakang memang radiologi sudah mulai pakai gitu ya, sudah mulai pakai Dicom. Terus spesifikasinya misalkan Intel Xeon, RAM 32 GB, harddisknya minta yang gede sekalian, HDD 10 tera. Oke, pijat terkait siapa? Iya, ini keterangannya saya strip aja, tinggal simpan. Nah seperti ini ya. Dari sini nanti ada yang menyetujui, berarti nanti dari bagian manajemen, berarti saya status disetujui. Nah kalau sudah disetujui nanti dia akan muncul disetujui, berarti ini sudah oke nih. Terus yang lainnya, kalau yang di sini ini laporan sih rekap pengajuan. Nah seperti ini ya. Terus yang di sini ada suppliernya. Pada saat kita mau mesen ini ya, mesen inventaris. Jadi tadi baru pengajuan. Kalau sudah di ACC berarti kita cari vendornya siapa, kita pesan ke vendornya. Ini kan ada penerimaan. Kalau penerimaan itu tempo bayarnya sama seperti farmasi atau non medis. Ini nanti barangnya apa aja nih. Ini pilih suppliernya. Terus kok belum ada barang sama sekali ya? Di sini harusnya ada. Coba kok error apa ya? Mestinya di sini muncul. Oh ini nih, ternyata di filter ya. Jadi kalau misalkan itu berdasarkan apakah peralatan kantor, linen atau peralatan medis. Kalau misalkan peralatan kantor, nah sini nanti misalkan kita mau mesen ini, yang barang datang itu ternyata peralatan kantor, LCD Samsung sama Infocus. Nah seperti biasa nanti harganya berapa, ada diskon atau enggak, nanti totalnya berapa. Terus ini PPN tinggal disimpan. Ada lagi pengadaan, misalnya ini yang urgent, pengadaan yang harus ada hari ini. Contoh misalkan kayak tinta printer, tahu-tahu pada saat mau ada yang diisi itu ternyata habis stoknya, berarti kita langsung nyari kan, berarti bayar pakai ini. Kalau ini ngebedainnya sama penerimaan itu, kalau ini tunai apakah bayar tunai atau transfer, kalau yang satunya piutang. Oke, yang di sini hibah aset inventaris, ini barang-barang hibah ya. Terus yang di sini ada untuk pemeliharaan gedung. Ini pemeliharaan gedung seperti ini, nanti kegiatannya apa, penanggung jawab. Misalnya pemeliharaan gedung apa, mengecat gedung A gitu ya, penanggung jawabnya siapa, terus nanti ini siapa nih. Oke, biayanya berapa seperti yang tadi. Terus yang ini barang CSSD, Cashlink ada nggak? Nggak ada ya. Ini berarti buat CSSD, ini buat Cashlink. Oke, ada pertanyaan? Belum ada. Yang lainnya apa? IT. IT mau ditanyakan ada nggak? Apa sudah dikuasai semua? Ada pertanyaan nggak, Aset? Kalau nggak, bahas yang lain berarti. Biasanya kalau bingung memang belum diinput. Iya. Kalau sekarang datanya punya apa? Excel ya? Data aset Excel ada? Nah. Oh, ya biasanya mereka kan punya data Excel itu loh, tiap-tiap itu. Kalau enggak dikumpulin dari fakturnya dulu sih mestinya ya, dari fakturnya. Faktur berarti masuk menu penerimaan. Nah, nanti di situ kan akan masuk ke inventaris.
Terus bagian lain apa lagi selain aset? Ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya anak kan tanya jawab dulu dah. Soalnya kalau diterangin ngantuk ya. Kalau untuk ada nggak dok kalau untuk form pengaduan gitu, jadi bisa diinput di JMRS. Pengaduan apa? Pengaduan pelayanan, etika, sama sarana dan prasarana. Yang ngadu siapa? Pasien, keluarga pasien. Tapi bisa kan disinkronkan sama nomor miliknya. Kayaknya kalau pengaduan itu dari pasien deh, tapi nanti masuk ke sini. Coba boleh nggak dibuatkan supaya kan kita juga laporannya bisa. Nah ini pengaduan. Oke, ini tuh dari e-pasien. Jadi pasien itu, berarti rumah sakit bikin namanya web e-pasien. Coba ya, kita coba. Nah itu nanti akan seperti ini. Pasiennya nanti loginnya tuh di mana ya? Nah ini loginnya tuh berarti pakai username dan password ya. Coba kita buat satu dulu. 13.0069. Coba. Iya, ini dari sini harus di set dulu passwordnya. Bentar. Soalnya bukan data rumah sakit. Saya kan nggak connect ke rumah sakit ini. Di sini selama ini pengaduan pakai apa? WA. Manual, iya. Buat laporannya manual, Dok. Terus apa ya? Sumber datanya ada WA, tatap muka, kotak saran. Tapi masalahnya kalau pakai aplikasi kayak gini pasiennya mau nggak? Kenapa? Pasiennya mau nggak masuk ke aplikasi kayak gini? Coba ya, kita coba ya. Ini berarti tadi saya sudah set username dan passwordnya. Nah ini ya, kita masukkan 288103 login. Nah di sini tuh nanti ada pengaduan. Nah tinggal ngadu aja. Saya ngadu gitu ya. Kirim. Nah, kok nggak mau? Coba dia muncul nggak sih di sini? Jadi dia pakai terus terdata di CPRS ya. Dia di sini ya tadi tuh. Di pengaduan sini. Dia berdasarkan nomor RM. Tapi di SIM RS-nya dia muncul nggak sih? Nah ini nomor RM-nya ada. Ya, tapi memang dia harus login ke e-pasien. Berarti siapin aja web rumah sakit kan, web rumah sakit, terus kasih link ke sini. Jadi buat pendaftaran online juga bisa. Terus buat lihat. Jadi selain buat ngadu, ini kan ada dia bisa lihat bed pasien nih di sini. Bisa lihat jadwal dokter, bisa ngebooking, bisa lihat riwayat periksanya. Nah, riwayat periksanya kayak resumenya bisa nanti muncul di sini. Oke, ada permintaan tindakan. Oke. Kalau untuk WA sih mungkin kedepannya bisa aja sih nanti WA itu dibikin, kalau misalkan pengaduan kayak pakai ini loh, pakai tag lagi kan, misalkan dia nomor RM tanah pagar, terus kayak kita mau registrasi kartu kan, itu nanti kalau secara programming nanti pada saat masuk ke database bisa diparsing gitu, nanti nomor RM berapa gitu. Tapi kedepannya lah, tapi yang udah jadi ini silahkan dipakai aja, nggak apa-apa. Justru nanti pastinya kalau dia punya e-pasien enak. Dia bisa lihat riwayatnya loh di sini.
ya kan, apa-apa yang dilakukan di rumah sakit terus dia bisa booking juga ya. Jadi web ya? Web. Kalau yang itu sih yang Android sih ada apa enggak ya? Android itu ada tapi memang bisa sih bikin aplikasinya, tapi yang susah itu ngupload ke Play Store-nya. Ada nggak pengaduan di situ? Nggak ada pengaduan di situ. Ya kalau masih itu mau coba lagi upload yang baru berarti building lagi. Saya bisa ngebuildnya tapi nggak bisa nguploadnya. Terlalu strict peraturan Play Store sekarang. Susah banget itu. Akhirnya saya udah pernah bayar 350.000 ke Play Store nggak kepake tuh. Gara-gara nge-upload gagal mulu. Ya udah pakai inilah e-pasien aja. Berarti nanti tinggal kan web rumah sakit sudah punya kan. Web rumah sakit ditaruh di hostingan, tinggal nanti kasih link buat ke e-pasien. Nah, e-pasiennya nanti nembak ke rumah sakit. Itu nanti pakai ini aja. Pakai kayak VPN yang aman aja, kayak Zero Trust itu aman tuh. Jadi nanti kalau misalkan disusupi, dia kan pakai Cloudflare ya. Nanti kalau misalkan ada yang nyerang, ditangkis dulu sama server Cloudflare, jadi aman buat server rumah sakit. Oke, lanjut, ada lagi? Apa? Terus tadi passwordnya apa, Mas Teguh? Itu di set di sini, di waktu pasiennya daftar. Ini tuh ada menu tersembunyi. Nah, di sini loh. Nah, ini loh di set di sini. Tuh. Jadi otomatis dibuatkan password dulu. Dibuatkan password. Kalau mau dibuat otomatis misalkan passwordnya NIK berarti ya nanti dikasih script aja. Otomatis semua pasien itu nanti password buat pasiennya NIK. Kalau kita buat password generik kayak gini 123 nanti orang bisa nyoba-nyoba kan 001 RM-nya passwordnya 123. Baik nanti paling yang kalau misalnya mau dibikin otomatis nomor nik kan panjang. Ya. Kalau enggak ya silakan diinikan sama pendaftaran passwordnya. Nanti di sini bisa rubah password nggak ya? Harusnya ada rubah password sih. Profil ya. Profilnya dia rubah password apa enggak ya? Ada enggak? Enggak kayaknya ya, disetin dari itu berarti belum ada menu rubah passwordnya. Oke, yang lain? Bingung ya, karena memang belum diinput sih ya. Udah ngopi aja lah. Ya. Belum sih. Langsung ke teknisi ini mah. Berarti kalau kayak gitu ya harus tambah menu baru lagi buat peripnya. Kalau di sini seperti itu ya. Berarti ada permintaan perbaikan dari unit. Terus sama atasan diverifikasi dulu, baru diperbaiki. Oh ya sudah. Dicobalah. Berarti kayak apa ya? Kayak keuangan kali pengajuan itu. Ada. Iya,